warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Perkenalkan, saya Malik Jadi, NIM 14. Saya ingin mempresentasikan tugas individu saya dengan mata kuliah pemahaman peserta didik dan pengajarannya. Saya mendapatkan topik mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi di dalam topik saya ini terdapat dua subtopik. Yang pertama yaitu miskonsepsi tentang developmentally appropriate practice atau DAP, dan yang kedua ciri-ciri proses pembelajaran DAP. Oke, langsung saja masuk ke materi saya. Yang pertama mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran yang berdiferensiasi ini atau yang disebut juga dengan pembelajaran DAP merupakan suatu konsep yang tidak kaku, konsep atau suatu kurikulum yang memiliki standar tidak kaku. Kemudian dalam pelaksanaannya, anak atau peserta didik merupakan komponen utama dalam pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian peserta didik diberikan keleluasaan yang sebebas-bebasnya untuk bertanya, menanggapi maupun mempelajari materi-materi dalam pembelajaran. Kemudian beberapa hal yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita mulai dari pendapat ahli. Di sini saya mengambil pendapat dari Ilviandra pada tahun 2011 bahwa perkembangan berlangsung sebagai suatu keseluruhan ranah fisik, sosial, emosional, dan kognitif yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Dengan kata lain, perkembangan itu terjadi secara menyeluruh dalam seluruh aspek perkembangan dan memiliki kaitan yang erat antara satu ranah dengan ranah yang lainnya. Itu menurut ahli. Kemudian poin-poin mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, perkembangan itu terjadi dalam urutan yang relatif dapat diprediksi, yang terdiri dari abilitas, keterampilan, dan pengetahuan yang selanjutnya dibangun berdasarkan apa yang sudah diperoleh terdahulu. Kemudian pengalaman awal memiliki pengaruh kumulatif atau berbanding lurus terhadap perkembangan anak. Jadi ketika anak mendapatkan suatu rangsangan pada tahap awal, itu akan menentukan ke tahap berikutnya dan seterusnya. Kemudian perkembangan berlangsung dalam arah yang dapat diprediksi, ke arah kompleksitas, kekhususan organisasi, dan internalisasi yang lebih meningkat. Kemudian poin berikutnya yaitu anak adalah pembelajar aktif. Jadi di sini bukan guru yang aktif, tetapi anak yang aktif bertanya, aktif menjawab, dan aktif mengeksplorasi materi-materi pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Selanjutnya, perkembangan dan belajar merupakan hasil dari interaksi kematangan biologis dan lingkungan yang mencakup lingkungan fisik dan sosial tempat anak tinggal. Kemudian perkembangan dapat mengalami percepatan jika seorang anak memiliki kesempatan untuk mencoba dan mengasah berbagai keterampilan baru. Kemudian anak mendemonstrasikan dan memahami lingkungannya dengan berbagai cara, jadi tidak terpaku pada satu cara tertentu, melainkan memiliki berbagai cara yang bervariatif. Kemudian anak akan belajar pada komunitas yang menghargainya, jadi memenuhi kebutuhannya dan juga membantunya secara fisik maupun psikologis. Nah, berikutnya, meskipun pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan pembelajaran yang inovatif, tetapi banyak pandangan yang kurang baik terhadap pendekatan ini. Beberapa pendekatan DAP ini mengalami penolakan karena kurangnya pemahaman dari berbagai kalangan. Yang pertama, menurut beberapa orang hanya ada satu cara dalam mengimplementasikan DAP, padahal ada berbagai cara dan kita tidak terpaku pada satu konsep tertentu. Kemudian pendekatan DAP itu dianggap membuat pembelajaran tidak maksimal. Yang ketiga, pembelajaran DAP mengabaikan aspek akademik, padahal sudah jelas bahwa tujuan dari pembelajaran DAP yaitu peningkatan atau penguatan akademik dari peserta didik yang memiliki latar belakang berbeda-beda dan kemampuan yang berbeda-beda. Selanjutnya, yang keempat, pembelajaran DAP dianggap tidak memiliki